Salawat serta salam untuk Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di kediaman gurunda besar kita atau leader kita Bapak Haji Adan Haris Setiawan. Dan alhamdulillah tadi kita udah mulai dengan lihat hasil pencapaian rumah dan kantor seluas 3.000 meter persegi. Tepuk tangan lagi. Bapak Ibu, kita bersyukur ada di perusahaan yang tepat, di tim yang tepat, tim hebat sahabat karib Bapak Ibu di bawah pembinaan Bapak Haji Adan Haris untuk kemuliaan dan kelancaran acara ini. Bismillah, kita lantunkan sholawat tibil qulub, semoga kita diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Diberikan mental dan spiritual kita yang kuat sehingga kita semakin dekat, semakin kaya, semakin takwa, semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Pak Haji Adan, Bunda Emi dan keluarganya diberikan keluarga sakinah, mawadah warahmah. Amin. Berlimpahan, sukses, kaya berkah dunia akhirat, juga Bapak Ibu semua, mitra-mitra sahabat karib semua. Diberikan kesuksesan, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Dimudahkan segala urusannya baik dunia sampai akhirat. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, kita sambut top leader kita, guru kita Bapak Haji Adan Haris Setiawan. Kepada beliau saya persilakan. Saya dudukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala abdil wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat karib yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang buat semuanya ya. Selamat datang di rumah kami. Ya, ini rumah pembuktian pertama gitu ya. Artinya ini rumah yang memang saya beli 100% dari hasil kita menjalankan usaha ini. Ketika saya jalankan waktu itu dalam waktu 10 bulan. Jadi saya 9 bulan kan, masuk bulan ke-10. Jadi saya Februari saya bergabung di PT BES, November saya beli rumah ini. Ini pembuktian pertama ini kan. Jadi alhamdulillah ini ya paling tidak untuk tahap-tahap awal oke lah ini sebagai bukti gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali datang ya, baru pertama kali hadir ke rumah ini. Mungkin tadi mungkin kesannya ini kok yang datang banyak banget, sebenarnya rumahnya kecil gitu ya. Panas. Ya, tapi inilah ya, paling tidak tetap ini adalah hasil dari para kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih sekali lagi Bu Dania bersama tim serta Bapak Ibu sekalian yang lain yang hadir, termasuk ini ada saudara saya yang sudah lama nggak kelihatan. Dulu sering banget hadir, tapi ini alhamdulillah hadir lagi nih. Pak Agung, ada juga ini mitra kita yang baru bahkan baru memulai dari Semarang nih, Pak Sunar ya Pak ya? Sunar, Bu Vivi dan siapa tadi? Pak Hanung, terus Bu Retno, ini dari Semarang, ini timnya Bu AKP Rini ya. Timnya Bu AKP Rini, karena memang dari kemarin sudah minta pengen silaturahmi ke Jogja, cuma waktunya aja yang kebetulan jadwal saya sudah lumayan penuh, jadi saya baru bisa agendakan hari Senin, dan kebetulan hari ini memang
timnya Bu Dania sudah mengagendakan ya, meskipun WA-nya katanya 40-an orang gitu. 40-an orang gitu kan. Tadi juga Pak plus ya. Dari kemarin Bu Emi udahnya berapa orang dipastikan? pastikan Pak Haji. 40 ke 62. Iya. Jadi Bapak Ibu tadi kita mulailah, memang ini bagian dari kegiatan kita ya. Kita ke sana lihat rumah yang lagi dibangun, sebenarnya itu belum jadi. Rumah yang lagi dibangun, alhamdulillah itu kalau yang untuk rumah itu kan totalnya luasnya 3.200 meter. Kemudian yang untuk kantor itu luasnya 634 meter itu ya, kantor ya, kita lagi bangun itu. Dan itu pembangunan kita mulai di bulan, kalau yang kantor sebenarnya mulainya lebih awal itu di bulan Agustus ya, akhir Agustus. Kalau yang rumahnya dimulai di bulan November, awal November. Jadi lebih duluan kantor sebenarnya daripada rumah, karena itu berubah konsep. Dulu sebenarnya yang untuk kantor itu rencananya untuk rumah, gitu ya. Tapi karena dulu yang dijual cuma situ, terus kemudian lagi digambar, kalau yang di depannya ditawarkan juga berkah COVID. COVID itu membawa berkah. Kenapa? Karena tanah di sana ini, anggaplah yang termurah yang sudah ada itu harganya paling tidak 3 juta per meter. Itu kalau Bapak Ibu tadi tahu, yang ujung itu, yang pojok itu malah sekarang mintanya sudah 5 juta. Nah, jadi itu kalau waktu saya beli itu dulu saya cek itu ada yang 3,5, yang sebelumnya yang sudah laku itu ada yang 3,5, ada yang 3 juta gitu. Nah, tapi karena COVID, alhamdulillah juga kita bersyukur ada yang kemarin saya bisa beli itu saya dengan harga cuma 2 juta. Kalau yang untuk kantor itu lebih mahal, 2.200.000. Nah, kemudian ditawarin lagi yang untuk rumah ya, kalau tawarin ya nawarnya wah 2.200.000 udah boleh, berarti ini kurang dari 2 juta apa? Di bawah itu mestinya gitu. Ya udah, saya cuma bilang, oh saya ada uang sekian, kalau boleh ya silahkan. Kalau gitu. Nah, yang penting kalau orang itu, kalau kita mau nawar itu, kalau bawa uang cash biar juga orang juga langsung imannya goyah. Kalau ya ini ternyata strateginya begitu. Jadi kalau kita nawar nggak bawa duit, dengan kita nawar sudah bawa duit, itu beda Pak. Meskipun angkanya sama, tapi bawa duit, atau bahkan mungkin angkanya lebih rendah tapi bawa duit, itu beda. Makanya kalau orang cash itu enak ya. Nah, kenapa kita ajak ke sana? Karena kita supaya di bisnis, orang berbisnis itu harus tahu gambaran akhir. Ya, kita mau berbisnis, saya kan latar belakang pengusaha. Setiap usaha yang saya jalan, saya mikir kira-kira saya jalankan sekian tahun, kira-kira bisa nggak ini kita punya hasil yang luar biasa sesuai yang kita impikan. Kalau cuma untuk sekedar hidup, ya buat apa? Ya itu berarti hanya untuk antara, nggak usah diseriusin. Tapi kita yang perlu seriusin adalah yang kira-kira kita bisa membuat perubahan dalam hidup kita. Nah, saya ajak ke sana tadi supaya teman-teman melihat minimal itulah gambaran yang bisa teman-teman raih ketika melihat rumah yang seperti itu. Apakah rumah seperti itu juga bagian impian Bapak Ibu sekalian? Ya, ada kantor, ada rumah bisa berdekatan seperti itu. Itu apakah jadi impian Bapak Ibu sekalian kan gitu. Kalau itu jadi impian ya paling tidak, wah ini kira-kira seperti itu. Ya. Nah, atau mungkin impian-impian yang lain yang mungkin senilai atau mungkin lebih, itu bisa juga diwujudkan dengan usaha ini. Jadi pentingnya kita paham bahwa hasil akhir itu penting dari sebuah usaha. Ya, jadi bukan mengerjakan sesuatu yang nggak jelas endingnya kayak apa. Nah, sehingga dengan kita tahu hasil akhir yang akan kita bisa capai itu pasti efeknya apa? Ya kita harus mau kerja keras kalau kita itu sesuatu yang kita impikan. Kita harus mau berjuang, harus mau kerja keras, benar-benar menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita menjalankan usaha dengan tidak tahu, mungkin kita nggak ngerti gambaran akhirnya. Yang mungkin teman-teman bayangin gambaran akhirnya untuk motor, untuk mobil, hanya sekedar itu mungkin loh bayangannya. Ya bisa jadi setelah dapat motor, setelah dapat mobil ya berhenti. Setelah dapat motor merasa karena bukan banyak orang yang karena tidak mampu membangun impian dengan baik ya, maka banyak yang sudah dapat ribet, baru motor, baru mobil saja sudah mulai nyantai, sudah ini gitu lah. Nah, karena apa? Tidak semua orang bisa membayangkan
maka perlunya kita ajak untuk melihat visualnya minimal. Nah, kalau kita bisa melihat dengan secara visual, maka lebih punya gambaran. Karena membayangkan itu orang belum tentu bisa. Tapi kalau melihat visual, insya Allah nyata memang. Nah, itu salah satunya. Karena memang di usaha ini luar biasa. 4 tahun 4 bulan ini saya di usaha ini ya. Jadi ini tanggal 20. Nah, kalau saya kan masuknya tanggal 22 Februari 2018. 22 Februari 2018, jadi besok 22 Juni itu 4 tahun 4 bulan. Kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, betul ya? 4 tahun 4 bulan. Ya inilah yang bisa saya wujudkan, yang kelihatan, meskipun yang tidak kelihatan juga ada, atau yang tidak. Ya meskipun teman-teman mungkin ya misalnya saya ya yang secara fisik, alhamdulillah dulu sih memang saya pengennya kan punya pesantren di Kalimantan ya. Di Kalimantan ada tanah 8 hektar di sana. Kemudian saya beli sekolah di Cirebon kemarin untuk sekolah SDT gitu ya. Di Cirebon saya bikin ya. Masih ada lagi usaha-usaha yang apa artinya untuk kegiatan anak saya juga. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi usaha ini real sebenarnya, hasilnya nyata. Ya, tapi usaha ini tidak berbanding lurus dengan waktu. Usaha ini berbanding lurus dengan usaha. Jadi jangan katakan, wah Pak saya sudah 2 tahun saya nggak dapat apa-apa, saya 2 tahun belum dapat apa-apa, saya udah ya mau 10 tahun nggak dapat apa-apa juga saya bisa ngasih tahu caranya. Atau mau selamanya nggak dapat apa-apa juga gampang itu caranya kan. Nah tapi kalau tentu yang di sini bukan pengen bagaimana caranya 10 tahun nggak dapat apa-apa, tapi tentu pengen caranya bagaimana caranya setahun 2 tahun yang akan datang sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan kan gitu ya. Nah, di sini saya mau tanya dulu deh, siapa yang sudah dapat ribet nih motor? Final motor ya, motor dulu lah, berapa? Siapa yang dapat? Dapat motor, yang sudah dapat mobil? Ya, berapa? Ya, nah, yang Pak Sirul? Belum. Ya, Pak Sirul di sini belum. Saya luar biasa. Inilah salah satu ya. Komitmen atau wujud kepedulian Bapak Ibu punya leader Budania Pak Joko ini ya, beliau mau mengantarkan sebenarnya ilmunya beliau udah punya semua ya, tapi kadang-kadang kalau yang ngomong Budania terus mungkin kadang-kadang nggak percaya, apa iya jangan-jangan cuma satu-satunya. Nah tapi alhamdulillah sekarang Budania mau mengantarkan Bapak Ibu sini sebagai komitmen dari leader, paling tidak ketemu lagi yang lain sebagai pembuktian juga gitu ya. Nah teman-teman, jadi di usaha ini memang kita ini kalau mau bedah potensi rezekinya itu Masya Allah luar biasa ya. Saya nggak tahu teman-teman ini sudah paham belum marketing plan kita tentang potensi rezekinya, udah pada paham semua belum? Sebagian besar belum juga ya, bagian sudah, sebagian belum ya, oke. Tapi nantilah kalau mau itu nanti saya bedah itu. Tapi intinya begini, yang selama ini untuk tahap awal, pemicu awal, penyemangat awal kita untuk serius usaha ini adalah reward, betul enggak? Yang membuat kita gairah itu di usaha ini adalah rewardnya, ada reward motor, reward mobilio, reward pajero, reward rumah kan gitu ya. Itu pemicu aja. Sebenarnya itu bukan rezeki terbesar, tidak di situ sebenarnya. Meskipun itu adalah rezeki besar awal yang bisa kita peroleh. Tapi ada rezeki besar yang lain yang sebenarnya potensinya Masya Allah luar biasa yang bisa kita dapatkan. Ya, nah, sekarang ini kalau dibilang apa namanya dinilai reward sih, saya setiap bulan sudah dapat rewardnya itu 2 mobilio dan 5 motor cash. Kalau dinilai dirupiahkan, karena setiap bulan 400 juta. 400 juta kan setara dengan 5 motor, betul enggak? 5 motor baru 100 juta, 2 mobilio 300 juta. Jadi kalau bicara reward setiap bulan saya dapat rewardnya 5 motor, 2 mobilio gitu. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya ada rezeki yang lebih besar yang Bapak Ibu bisa dapatkan itu dengan lebih cepat, lebih mudah. Ya insya Allah. Pokoknya saya pamer dulu aja. Nanti gitu ya. Penyemangat. Karena orang tuh perlu panas dulu biar gambaran akhirnya gitu loh. Bukan dari caranya tapi hasil akhirnya belum tahu kan repot. Ya. Nah, insya Allah mulai Agustus itu, kalau sekarang saya 400 juta sebulan rata-rata, tapi insya Allah mulai Agustus itu
saya sudah naik. Ya, perkiraan saya sih setiap bulan dapat Pajero gitu. Kenapa? Karena bulan ini saya naik prestasi jadi platinum. Masya Allah. Naik prestasi jadi platinum itu selain dapat 750 juta, tapi bagi hasilnya di royaltinya juga meningkat. Ya. Dan insya Allah ini pasti, ya, insya Allah pasti. Tetap insya Allah meskipun pasti, ya insya Allah gitu ya. Insya Allah pasti. Bulan ini juga saya tambahan 1 luxury 1. Bahagia. Iya. Setengah Langsung tahun rumah ini di terwujud tahun ya. 2020 dalam setengah tahun ini hadiah atau reward yang saya peroleh itu 2 motor, 1 mobilio, 1 Pajero, 1 luxury. Totalnya 1,69 miliar. Jadi hampir 2,5. Nggak tahu itu duit apaan kan? Ya, nah ini jadi mestinya harus jadi motivasi teman-teman. Ternyata ya membayangkan dulu saya pun waktu jadi pengusaha tidak membayangkan saya dalam waktu setengah tahun dapat 2,5 miliar dari keuntungan usaha saya. Padahal kalau dilihat modalnya jauh lebih besar daripada hasilnya, karena daripada di sini maksudnya modalnya jauh lebih besar daripada di sini. Di sini paling besar berapa? 2 juta. Padahal di usaha saya sebelumnya saya punya restoran 5,5 miliar. Sebulan 80 juta. Betul nggak? Wah, kalau ini di rata-rata 6 bulan 2,5 miliar dari reward. Kalau dibagi 6 berarti kurang lebih 400-an juta lah sebulan. 400 juta ditambah saya rata-rata sebulan dari yang hasil itu 400. Berarti saya 800 juta sebulan. Tapi saya ngomong gini jangan proposal utang. Ya, kita ngajari lunas utang bukan ngajari utang ya, betul nggak? Allahumma nular. Itu warning. Allahumma nular, iya. Nah, dari teman-teman begini, ya mungkin yang sudah dapat motor atau yang belum, mungkin ngejar motor, dari motor ke mobilio, mungkin biasanya antara motor ke mobilio itu waktunya nggak lama kalau teman-teman jalankan. Tapi biasanya dari mobilio ke Pajero ini yang kadang-kadang perlu waktu agak lama. Betul ya? Mobilio ke Pajero kok rasanya suwi. Betul kan? Bagaimana caranya supaya kita dari mobilio ke Pajero nggak terasa tahu-tahu nyampe? Jangan dikira saya dapat luxury ya santai. Enggak, saya masih kerja. Makanya saya dapat 2 motor itu untuk nyundul-nyundul. Saya kerjakan yang saya pikir bagaimana saya dapat motor. Motor lagi ketika saya dapat motor. Nah, tahu-tahu Pak, mobilionya nembus. Nah, gitu kan. Ketika mobilionya saya nembus, tinggal kurang sedikit, Pajeronya nembus sudah. Waktu Pajeronya nembus, tinggal dikit-dikit dikit lagi, udah luxury-nya nembus. Nah, jadi kita ini mikirnya jangan langsung dari mobil, Pak, kejar motor lagi aja. Fokusnya itu kita harus begitu. Jadi kalau kita dari motor, mobilio, apa kita nggak usah mikir-mikir terlalu kejar Pajero, kita kejar motor lagi di titik yang lain. Makanya kalau ngambil jangan yang basic. Kenapa kalau basic ya habis motor, mobilio terus kejar Pajero lama banget. Betul nggak? Iya. Kehabisan tenaga. Yang namanya ya di usaha ini apalagi waktu di awal itu masih perlu modal, perlu biaya, betul kan? Iya. Nah kalau dari mobilio ke Pajero lama banget itu duitnya lama-lama. Tapi kalau kita kejar motor lagi 20 juta lagi, motor lagi 20 juta, kan operasional kita masih ada. Itulah kenapa orang-orang yang ambil basic dengan orang-orang yang di atasnya regular atau priority, rata-rata yang priority lebih bertahan karena memang kalau benar-benar serius menjalankan usaha ini hasilnya lebih banyak, artinya untuk operasional juga lebih ada, kan gitu.
Ya, jadi efek-efek yang lain, bukan orang biasanya mikir ini tak coba dulu lah 2 juta. Nah, nanti kalau jalan ya alhamdulillah, kalau enggak kan cuma 2 juta kan gitu ya. Artinya kalau berpikirnya begitu berarti teman-teman sedang siap-siap tidak sukses. Coba-coba. Iya kan? Coba 2 juta dulu, nanti kalau nggak jalan kan nggak apa-apa. Berarti persiapan untuk tidak Persiapan jalan. nggak jalan. Iya kan? Persiapan gagal. Persiapan nggak jalan. Gagal. Tapi kalau memang teman-teman mau sukses ya langsung aja nekat. Kalau memang mampu ya langsung priority. Ngapain pakai basic dulu, ngapain gitu loh. Kalau memang mampu. Kecuali memang nggak mampu, wedanya cuma itu sampai jual sofa kayak budanya. Tapi ini luar biasa karena sebenarnya seseorang itu akan mendapatkan energi itu dari bagaimana di awal dia berjuang. Budania waktu itu memang mungkin 2 juta pun berat. Sampai untuk itu harus jual sofa ya Budania, jual sofa, jual poligon, sepeda, coba bayangin. Itu perjuangan ada yang dikorbankan. Nah teman-teman punya uang 10 juta misalnya, tapi yang ikut cuma 2 juta, berarti kan cari aman. Harusnya kalau mau nyentuh Budania yang 10 juta tetap diikutkan, sama sofanya dijual. Harus sama, betul nggak? Artinya ada sesuatu yang benar-benar itu karena perjuangan, keinginan, ada impian yang kuat di situ. Nah beda Pak, kita ambil priority aja mampu, kok ngambilnya basic, udah mental start di awalnya udah beda, gairah menjalankan di awalnya udah beda, maka hasilnya juga beda. Ya. Coba dulu saya ada yang 100 juta atau 150 juta, mungkin saya ikut yang itu. Kan di sini paling tinggi cuma priority, betul kan? Ya, sudah itu yang saya ambil, yang maksimal yang saya ambil itu dari awal. Ya, dan kemudian saya jalankan. Makanya dulu awal saya masuk kan nggak ada motor. Awal saya masuk nggak ada motor kan. Bahkan awal saya masuk itu nggak ada 1 miliar juga nggak ada. Dulu cuma Mobilio Pajero. Saya itu ada hadiah Mobilio Pajero aja udah semangat kok. Waktu itu apalagi sekarang ada luxury kok malah pada nggak gairahnya satu. Nah karena saya ambil priority dulu 12 hari saya dapat Mobilio pertama. 12 hari. 12 hari. Jalan lagi saya semakin semangat karena saya priority enak kejar Mobilio yang kedua. Seminggu kemudian dari 12 hari 26 hari saya dapat Mobilio yang ketiga. Kedua, Mobilio yang kedua. Pas 1 bulan saya dapat Mobilio yang ketiga plus Pajero yang pertama. Itu lagi kalau kita ngambilnya bukan basic kan gitu ya, jadi bisa kejar yang ini lagi, kejar ini lagi, kejar ini lagi gitu. Tangan yang basic. Emang masih ada yang basic? Ada jari Pak, ada. Tepuk tangan yang basic. Tepuk tangan dulu yang basic. Itu dah dulu. Beneran, jadi makanya saya kalau seminar sering katakan kalau bisa itu minimal itu yang paling minim kita itu usahakan reguler supaya apa kita kejar ini bisa dapat motor pertama, motor kedua, dapat motor ketiga, tembus Mobilio kan enak gitu loh. Jangan tembus motor terus kejar Mobilio habis itu nunggu Pajeronya lama itu. Kan selisihnya antara Mobilio ke Pajero kan cukup panjang, betul nggak? Nah itu kalau nggak ngejar yang lain, saya kalau cuma bayangkan target saya luxury, wah pusing saya bayangin luxury. Saya mending kejar motor lagi, Mobilio lagi, Pajero lagi, itu otomatis ini. Yang penting mana titik-titik yang perlu kita support. Maka gairah menjalankan, artinya semangat memulai itu harus ada terus. Jangan mentang-mentang udah dapat Mobilio terus santai-santai kayak juragan yang saya kasih tahu ya. Saya tahun ini tembus motor 2. Itu artinya saya masih membangun tim yang baru. Iya. Saya masih presentasi lagi, saya masih ada closing sendiri lagi yang saya bangun, saya support. Itu artinya saya masih memulai. Kalau saya sudah tidak memulai lagi, saya nggak akan tembus motor-motor lagi karena motor itu kan kualifikasi awal. Itu menunjukkan bahwa saya masih bekerja dari awal.
Bukan kemudian saya udah tinggal santai-santai saja. Gimana Bu Dania, tinggal nanya-nanya gitu, enggak juga. Makanya saya masih tahun ini masih udah ngurus 2 motor. Itu artinya saya mau mulai gitu. Jangan salah, jangan dikira wah enak ya Pak Hamdan ya. Ya enak sih sebenarnya, saya mau pensiun juga bisa. Tapi kan rezeki saya yang disiapkan masih banyak. Masa saya cuma nerima segini sih? Kok saya tidak bersyukur sama Allah? Kan gitu ya. Justru wujud bersyukur saya ketika Allah berikan sekian banyak, ya saya coba raih. Karena Allah masih berikan saya kesehatan. Wujud syukur saya diberi kesehatan, ya saya beraktivitas. Ya kalau saya diberi kesehatan cuma tidur-tiduran, malas-malasan, tuh orang yang nggak bersyukur diberikan kesehatan. Iya kan? Jadi saya coba lihat jadwal saya nih. Tiap hari aja ya. Aduh, ini harus Wonogiri aja Agustus ya Pak ya. wah, kan tahu sendiri kan? Sabtu makan. Kemarin Pak Rizky minta jadwal saya, Pak saya minta jadwal. Saya kirim aja jadwal saya di daftar ini. Jawabannya. Kita jadwalnya banyak nganggur. Nih. Jadwalnya sampai bulan apa ini? Agustus tanggal 23. Waduh, mantap, Masya Allah. Ya, jadi kenapa saya begitu? Saya bersyukur Allah berikan saya kesehatan, Pak. Allah berikan saya kesehatan, ya ketika saya diberikan kesehatan untuk beraktivitas, aktivitas yang manfaat bagi banyak orang, itu yang salah. Jadi jangan kita ini, ya makanya impian itu perlu diupgrade terus, ditambahi terus. Jangan impiannya mengobilio bos untuk mantap bos. Pikirkan sekarang ini impian itu kalau memang kita masih banyak kurang, ya impian kita untuk memenuhi kebutuhan kita dulu, nggak apa-apa. Ya toh, yang punya utang ya gimana utangnya lunas dulu. Yang belum punya mobil gimana punya mobil dulu. Yang belum punya rumah ya kejar bagaimana sampai punya rumah, kan gitu. Untuk diri sendiri. Tapi kalau urusan diri sendiri sudah selesai, maka tingkatkan impian itu bagaimana kita bisa berbagi dengan banyak orang. Jangan mikirin diri sendiri gitu loh. Saya jujur aja, kalau mikirin diri sendiri saya udah berhenti, ngapain? Udah tak biarin aja, Bu Dania tak suruh berhenti pasti nggak mau. Loh iya, saya punya tim itu yang sudah nggak mau berhenti udah banyak. Ya ada Bu Wuri sana suruh berhenti nggak akan mau. Bu AKPR ini suruh berhenti nggak mungkin mau. Bu Novirate suruh berhenti nggak mungkin mau. Betul nggak? Pak Rudianto Jambi pasti udah, saya udah diam aja udah pasti dapat rezeki lah, insyaallah. Iya kan? Kenapa saya masih berjuang? Karena saya sedang tidak memikirkan diri sendiri sebenarnya. Maka bangun, upgrade tuh impian-impian kita, apa sih impian kita? Gitu loh. Kalau impian tuh diri sendiri sekali lagi udah selesai 300 juta, 400 juta sebulan udah cukup belum di Jogja? Anak juga cuma 2, istri cuma 1. Bisa nambah Pak. Cuma 1 ini. Masa mau upgrade istri ya? Tapi rumahnya banyak. Yang penting jangan upgrade. Iya, jangan upgrade. Iya, jangan di-upgrade. Artinya kalau untuk urusan diri sendiri insya Allah udah beres, ya kan? Nah tapi kenapa masih berjuang? Karena ada impian-impian lain yang jauh lebih besar. Karena orang itu apa yang kita lihat, harta kita ini harus juga bisa menyelamatkan kita di akhirat. Bukan harta kita ini hanya untuk foya-foya di dunia, senang-senang di dunia, tapi bagaimana harta kita ini juga bisa menyelamatkan kita di akhirat, ya kan? Itulah yang sedang saya bangun. Nah bahwa kok itu kenapa bangun rumah itu? Ya itu untuk pembuktian aja kalau itu sih. Karena apa? Dulu impian saya sebenarnya, saya ini nggak, 2 impian yang sebenarnya tidak kebayang waktu dulu, waktu saya masih jadi pengusaha bahasanya gitu ya, sebelum saya di bos. Itu adalah saya punya mobil yang nilainya di atas 1 miliar. Itu saya nggak pernah bayangin, bukan, dan saya nggak membayangkan saya punya rumah yang besar. Saya itu cukup membayangkan dari dulu sama istri saya itu, saya pengen punya rumah yang kecil saja, tapi yang halamannya yang luas. Itu loh, bisa piara ikan, burung, itu memang senengan saya itu. Tapi rumah kecil aja, halamannya yang luas.
Cuma tuntutan sekarang nih setelah saya di PT BES, nah ini harus berubah. Apa lagi mana ini faktanya, ini rumah ini yang datang berapa udah kayak gini, betul nggak? Wah ini kalau saya kayak impian saya dulu, saya wujudkan rumah saya kecil gini. Makanya akhirnya ya udahlah kita coba. Itu diubah. Dulu sebelum rumah lah, mobil. Bagi saya naik Pajero itu udah cukup, mobil 500 miliar, betul nggak? Itu bagi saya udah, dulu orang lihat orang pakai Pajero itu bagi saya sudah keren lah. Kalau nggak kredit, kalau kredit mas saya juga bisa gitu. Tapi kalau apa itu nggak cash itu, waduh ini keren tuh, ya kan? Nah dulu saya bayangan saya itu aja udah cukup, udah keren lah. Karena impian saya waktu itu mas pengen punya mobil Pajero kan. Nah tapi waktu ternyata ketika jalankan usaha ini banyak mitra-mitra saya udah tembus Pajero. Banyak tuh, Bung Novi tembus Pajero, Pak Budiri, itu banyak banget yang tembus Pajero. Saya ditelepon sama Pak Febrian, owner beliau kan. Sama owner, sama Pak Febrian. Pak Haji nggak mau ganti mobil, udah Pak ini saya cukup aja deh. Saya mobil begini udah enak. Pak Haji, teman-teman timnya Pak Haji kan sudah tembus Pajero, masa Pak Haji nggak ganti yang lebih mikir juga sih. Kan gitu. Lah kalau ganti apa? Ganti Lexus saja. Lexus itu apa? Nggak ngerti saya kan bukan penggemar otomotif. Tapi beliau lah yang milihkan sebenarnya. Lexus sih akhirnya itu saya ambil Lexus itu 1,5 miliar, ya kan? Nah itu pun dari Jakarta yang ngambilkan Pak Febrian. Jadi mobil itu saya belinya di Jakarta, ownernya langsung ngambil dari Jakarta dibawa ke Bandung. Jadi saya ngambilnya di Bandung. Jadi itu awal-awal naik Lexus 1,5 miliar ya bisa kebayar kan? Tapi waktu naik itu rasanya masih belum ikhlas gitu loh. Serius loh. Ternyata perlu penyesuaian mental kaya itu perlu penyesuaian. Pengusaha aja penyesuaian. Bener loh, naik mobil 1,5 miliar kan belum tentu langsung rusak di hati. Enggak. Kalau beda saya waktu naik Pajero pertama, rasanya pas banget ini gitu loh. Jadi memang mental saya baru sampai Pajero. Ketika dipaksa ke pakai Lexus yang 1,5 miliar, naik itu masih kebayang harga terus. Pajero ya. Tapi lama-lama baru bisa menikmati. Oh iya. Malah kadang-kadang sekarang kebayang pengen beli yang lebih mahal lagi. Itu artinya mentalnya sudah sanggup gitu. Jadi kaya itu pun perlu dilatih. Gitu. Latihan kaya. Kadang orang diajari kaya belum tentu mau. Iya. Jadi kaya itu perlu dilatih. Dan saya merasakan betul ternyata pengen mobil kayak gitu kalau mentalnya meskipun ada duit mentalnya nggak siap ya nggak. Kadang-kadang dipaksa, tapi sekarang nyaman juga gitu loh. Oh iya. Malah sekarang kebayang pengen beli Land Rover yang Defender yang 3,5 miliar. Tapi ya mikir juga ini kayaknya impian yang lain yang untuk akhiratnya masih banyak yang harus diwujudin dulu gitu. Makanya ya udah sambil. Tapi artinya kalau beli mobil seperti itu pun saya malah siap mental gitu. Kalau dulu nggak kebayang. Termasuk rumah itu dulu kecil, bayangannya enak lah rumah kecil tuh biaya perawatannya murah, gitu. Gampang nyari istri di mana cari kan. Nah ini rumah gede kayak gitu, kalau handphone nggak bawa handphone nyarinya di mana? Di lapa-lapa. Bahaya ini. Bahaya aktif di mana ya di mana? Cari istri nggak ketemu bahaya ini. Capek naik turun. Nah, tapi ya tuntutan. Kalau itu udah memang saya pikir ini kan nggak mungkin, memang ternyata di bisnisnya coach itu ada nikmat sendiri. Nikmatnya ya kita ketemu ini kan saudara tambah terus, itu ada kenikmatan. Maka kita harus memfasilitasi. Bagaimana saudara-saudara ini yang datang ke rumah ya paling tidak mungkin tidak sesuai dengan yang ekspektasi, tapi saya berusaha memberikan tempat yang lebih nyaman, enak. Kan itu bagian dari pelayan, menghormati tamu. Jadi kalau saya sekarang punya rumah gitu, ya selain itu untuk pembuktian, tapi juga dalam rangka juga saya pengen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk mitra-mitra, kan gitu. Ya dan
Ya, kalau bicara ngomong biaya operasional ya pasti lebih tinggi. Ya. Tapi ya nggak merasa sepi juga. Apalagi dulu kalau bayangin, kenapa kita bayangin rumah yang kecil? Ya karena anaknya cuma 2, istri 1 tadi. Ya kan? Tapi kalau sekarang hampir tiap hari di rumah ini nggak pernah sepi. Jadi saya nggak khawatir punya rumah besar juga, insya Allah juga nggak pernah sepi, akan banyak orang terus. Kan itu. Coba rumahnya besar isinya cuma 4 orang, kan gimana malah dong? Yang bayangin gitu ya. Tapi alhamdulillah. Nah, dan itu manfaat yang lain juga bisa sebagai untuk bukti lah, ya, untuk edifikasi daripada usaha ini. Karena betul-betul ternyata kalau kita jalan-jalan ini bisa seperti ini. Gitu. Nah. Jadi terus impian yang lain ini mungkin sebagian udah dengar, karena itu selalu saya ulang, selalu saya ceritakan tuh untuk apa? Untuk mengingatkan saya sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya impian, itu jangan takut-takut untuk menyampaikan ke orang lain. Ya, kalau disampaikan orang lain, syukur-syukur insya Allah ada orang lain yang mengaminkan, betul kan? Yeah. Tetapi itu juga sebagai pengingat kita bahwa saya punya impian ini loh. Jadi kalau mau belok-belok itu masih diingat ada orang lain yang bisa mengingatkan kan gitu. Nah saya itu punya impian sebenarnya di ending di impian yang sekarang ini masih saya bangun terus itu. Saya ini pengen punya pesantren karena saya orang Islam. Pesantren. Itu yang sering, kalau mungkin teman-teman sudah ada yang lebih dari sekali lah benar ini. Tapi memang sering saya sampaikan. Saya itu pengen punya pesantren, tapi khususnya itu untuk anak yatim, fakir miskin. Itu prioritas utamanya untuk itu sebagai pengamalan dari surat Al-Maun. Gitu kan. Jadi pengamalannya ya itu paling tidak ya. Tuh, nah terus karena sasarannya adalah anak yatim, fakir miskin, berarti kita nggak bisa berharap profit. Berarti di situ mungkin harus saya membiayai itu semua, kan gitu. Nah, untuk bisa membiayai itu dari mana? Ya insya Allah dari usaha ini bisa membiayai. Tapi saya tidak bisa bergantung 100% dari usaha ini. Kenapa ya? Kalau ada teori ekonomi itu yang mengatakan jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Kan? Artinya kalau diletakkan telur dalam satu keranjang ya kita wallahu alam, kita nggak ngerti. Meskipun kita berharap PT BES ini langgeng, tapi kan mungkin juga karena sesuatu hal juga tidak lanjut, mungkin gitu ya. Tapi doa kita insya Allah ini langgeng gitu, jangka panjang. Maka saya harus membangun yang lain, sumber yang lain. Nah kalau tadi saya cerita saya beli sekolahan, itulah yang akan saya bangun. Karena insya Allah 2023 saya masih tetap giat di sini, tapi alokasinya adalah untuk membangun sekolah itu. Jadi saya take over dari sebuah sekolah kecil sekali, lahannya 1000 meter. Jadi saya sudah beli sekarang 5.500 meter di Cirebon, bisa diperluas, bisa sampai beberapa hektar sebenarnya. Nah itulah yang mau saya bangun dari sekolahan yang besar gitu. Impiannya di sekolah besar. Kalau teman-teman di Jogja bisa membayangkan kayak punya sekolah atau ini Prancis banyak ini kayak Al Azhar gitu ya. Nah, atau kalau Jogja ya kayak Budi Mulia gitu, yang orang masuk bayarnya puluhan juta. Kalau sekarang ini sekolah murah nggak laku. Yang laku yang sekolah bayarnya masuknya 25 juta gitu. Betul nggak? Buktinya sekolah yang murah-murah SD ini sepi. Tapi sekolah yang mahal-mahal malah ngantri pada nolak-nolak. Betul kan? Saya udah bikin yayasannya. Nah sekolah itu mau saya bikin sekolah yang bagus, memang mahal, sehingga yang masuk di situ orang kaya-kaya kan gitu ya. Sehingga ada keuntungan, ada profit di situ. Nah keuntungan itulah yang salah satu juga akan membiayai pesantren. Karena sekarang ini saya sudah agak prihatin, banyak panti asuhan, banyak ini, tapi masih dalam mengelolanya dia masih sibuk mencari sumbangan. Bayangin kita buat panti asuhan, sementara sumber pendapatan atau sumber untuk operasionalnya belum jelas. Kita kerjanya yang pengasuh, tiap hari minta sumbangan, jualan doa kan gitu kan. Nah saya agak kurang paham, kasihan. Makanya saya sarankan ke teman-teman, ini sudah saya lakukan, sebenarnya sudah lama, memang dulu saya harus kalau belum mampu membuat panti asuhan, jangan buat panti asuhan, mending angkat anak asuh saja. Mampunya baru ngurusi 1 orang ya 1 orang aja, mampunya baru 2 ya 2 saja, mampunya 5.
Saya sekarang punya 108. Masya Allah, ya Allah ya. Tapi saya belum berani bikin panti asuhan atau bikin apalah itu, belum berani. Masih berbahaya. Kan gitu. Ya kita bikin aja. Ya nggak banyak sih itu operasionalnya. Kan masih ikut orang tuanya masing-masing. Tapi kebutuhannya ya sedikit-sedikit lah kita bantu. Jadi itu dulu lah yang bisa kita sebagai, makanya semua itu harus dimulai, ada langkah-langkah kecil. Pengen punya panti asuhan, ya mulai dulu lah punya anak asuh, kan gitu loh. Itu ada langkah-langkah kecil yang kita sudah lakukan untuk ke arah sana. Nah kalau kita pengen tapi nggak ada langkah kecil yang bisa kita lakukan, kita pun nggak melakukan, ya berarti jangan-jangan itu hanya halusinasi. Nah itu yang sudah saya lakukan. Impiannya adalah bagaimana terakhir itu punya pesantren anak yatim fakir miskin, tapi sumber dari situ mereka nggak akan, insya Allah nggak akan kelaparan, mereka nggak akan sumbangan. Karena apa? Sudah ada sumber yang Lain. untuk kebutuhan operasional. Nah, saya sudah tulis juga di buku impian saya. Sebenarnya saya di usaha ini itu udah lama sih saya tulis, saya ngitung-ngitung gitu. Saya ini di usaha ini mau all out itu ya bikin jadwal kayak gini. Betul-betul itu dulu target saya itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau sekarang 4 tahun 4 bulan berarti ini sebenarnya tahun kelima mestinya. Tapi karena COVID 2 tahun saya nggak all out gitu. Nah, maka itu tak anggap saya nggak all out. Saya belum all out, berarti ini all out saya tahun yang ketiga. Meskipun saya udah 4 tahun lebih, tapi ini saya anggap ini tahun ketiga saya sungguh-sungguh di usaha ini. Kan itu. Jadi saya masih ada waktu. Sekarang ini 2 tahun 8 bulan kan gitu ya. Nah itu untuk sungguh-sungguh jalankan usaha ini. Dulu saya targetkan dalam waktu 5 tahun saya punya penghasilan rutin rata-rata sebulan 1 miliar. Mungkin enggak, menurut saya sangat mungkin ya, karena ini anggaplah kalau ini yang 2 tahun dihilangkan berarti 2 tahun 4 bulan, artinya hampir 2,5 tahun. Insya Allah pas 2,5 tahun itu 0,5 miliar per bulan sudah tercapai kan itu. Ya, makanya saya bilang nanti Agustus itu paling enggak targetnya udah 0,5 miliar. Maka di Agustus itu 2 tahun setengah bulan. 2,5 tahun, 2 tahun setengah bulan, 2,5 tahun, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke, kira-kira oke enggak nih? Oke banget Pak. Saya pamernya udah cukup belum? Belum Pak. Belum Pak. Ya itulah, pokoknya artinya sebenarnya di sini luar biasa, tergantung ini berbanding lurus dengan kerja. Kalau di seminar kan saya kemarin, mungkin yang baru kemarin dengarkan udah lama gak dengar seminar saya Pak Partai ya. Saya kan kasih ilustrasi begini. Sebenarnya di usaha ini usaha yang sangat gampang. Saya bingung kalau selalu nyari sulitnya itu gimana, saya nggak ngerti. Jujur aja, saya kemarin disampit, saya kan udah disampit tuh. Saya cuma begini, ya kita kan bicara di mana lokasi itu ya. Saya disampit kemarin, waktu itu saya di sana ada rumah makan Wong Cilik. Ya, coba kalau nggak sampit, Wong Cilik itu biasa saya makan di situ kalau saya ke sana itu. Nah di sana ada orang yang lagi makan sendirian. Di sana prasmanan lah, ngambil sendiri gitu kan. Jadi ada orang sendirian, tak datang. Pak ini kosong? Iya kosong Pak. Boleh Pak ya saya duduk di. Oh ya silakan. Ya Pak, soalnya saya ini kalau makan sendirian tuh nggak enak. Saya tuh kalau makan nggak ada temennya tuh rasanya nggak nikmat. Itu ya kan sudah mulai omongan. Kita ngajak ngobrol terus gitu. Ternyata banyak cara lah. Modus kan banyak cara. Jadi maksud saya kasih cara-cara kenalan sama orang tuh banyak, asalkan kita mau. Nggak usah banyak mikir. Nggak usah dilihat ini orangnya kayaknya nggak punya duit. Nggak usah. Nah, padahal itu seradit. Akhirnya saya ajak ngobrol, terus tak tanya. Akhirnya dia tanya, kalau bapak dari mana Pak? Oh saya dari Jogja Pak. Dalam rangka apa ini? Ini Pak, saya lagi ngajarin, bantuin teman-teman yang di sini supaya bisa cepat lunas utang, bisa beli mobil cash, beli rumah cash. Gimana caranya? Masuk itu saya tunggu gitu.
Masuk. Segampang itu menjalankan bisnis, gak usah nawarin produk juga bisa, betul nggak? Nah baru setelah itu cerita, tak jelasin. Saya menjelaskannya sebulan satu ya. Ini Pak, Bapak nggak usah pusing-pusing, sebenarnya Bapak kerja santai juga bisa Pak. Cuma sebulan ngajak satu orang saja. Itu sebenarnya ilmu saya awal-awal dulu itu. Sebulan satu itu ilmu awal. Betul kan? Cara malas tuh kalau yang lihat video saya pertama itu kan dulu kalau sebulan ngajak sebulan satu kan saya gambarin begitu. Itu aja setahun Bapak bisa dapat 1,67 miliar loh Pak. Cuma kerja begini, akhirnya kita tertarik. Terus produknya apa? Tak jelasin, ini ada produk ini. Singkat aja jelasinnya, nggak detail-detail. Saya ditanya detail nggak paham. Nah kalau produk kan saya nggak paham, nggak ahli produk kan gitu ya. Saya kalau ditanya produk nggak paham, tapi bingung bagaimana caranya cepet dapat mobil itu saya lebih pintar jelasin. Nah akhirnya ternyata ada produk pupuk. Nah dia cerita, loh itu kakak saya di Pangkalan Bun itu punya kebun sawit. Gitu. Oh iya Pak, kalau gitu Bapak cepat ambil keputusan. Nanti kakaknya saya datengin lah di Pangkalan Bun. Akhirnya langsung berapa? Wih. Langsung saya datengin ke Pangkalan Bun. Perjalanan 4 jam, tapi inilah berjuang saya. Jangan membayangkan mudah. Saya sudah dibawa kan? Kan ke Pangkalan Bun naik pesawat lah. Iya, enggak dibawa kan? Enggak perlu tunjukkan itu ya. Oh enggak. Ngobrol yang penting pede aja. Nah, saya langsung ke Pangkalan Bun, perjalanan 4 jam. Di Pangkalan Bun, tapi orangnya kakaknya udah ditelepon duluan. Ini ada pupuk bagus ngomongnya gitu. Nah, jelasin. Ketemu bener langsung aja juga. Dua priority. Nah, gitu. Dua priority. Kirim di Pangkalan Bun saya ingat punya teman tak telepon datang kan gitu kan. Ini juga belum tak posting. Kamu ambil lah. Ini kalau mau dulu, ini punya sawit ini kalau mau ambil nih reguler. Nanti tak kasih yang tua ini. Mau juga. Tapi pikir-pikir orang kalau susah-susah itu sebenarnya kerja apa enggak sih? Kerja mana tuh? 12 hari. Aduh. Hah? Gitu, jadi ya gimana ya? Ini punya siapa deh? Punya. Usaha ini sebenarnya gampang kan, kerja cuma begitu. Makanya nggak pakai lah di usaha kayak gini ini jangan pakai off. Ingat ini penting banget nih Bapak Ibu. Nah, yang off ya apa Aziz? Ya, itulah saudara saya yang satu itu. Enggak benar ini bisnis jaringan ya. Ini kita harus paham ini bisnis jaringan. Yang namanya bisnis jaringan itu berlaku betul-betul yang namanya duplikasi. Mitra kita akan mencontoh kan gitu ya. Nah kalau kita on off itu sebenarnya kita mempersulit diri sendiri sebenarnya. Coba pada saat kita off, pertanyaannya tim kita tetap on atau ikut off? Otomatis. Iya kan? Nah yang repot ketika tim kita sudah off, ini untuk nge-on kan sulit. Jadi ketika kita semangat lagi, belum tentu tim kita juga kemudian ikut semangat. Udah rusak baterainya. Nah, sulit. Makanya orang yang on off pasti lama Pak. Jadi ini harus on terus. Kemarin ada yang tanya ke saya, kalau saya punya kegiatan yang lain, pas ada kerjaan yang lain, ada proyek nih saya Pak, kan dia masih jadi kontraktor itu, dia dapat proyek, tapi dia juga jalankan ini lagi mulai. Biasa kan lagi mulai memang rezeki belum banyak kan, jadi yang kontrak masih jalan. Nggak masalah jalankan kontraktornya, tapi jangan pamit sama mitranya. Aku tak fokus ngurusi kontraktor. Kalau ngomong begitu udah mau mundur. Jangan, tetap aja kerjakan, tetap minimal statusnya tetap minimal komunikasi tetap dibangun. Apa sih susahnya? Betul nggak? Betul. Ngapain kita seolah-olah off terus nggak kontak juga enggak, mitra juga.
Jadi nggak ada alasan itu harus on terus gitu loh. Kenapa mitra kita ini? Saya ngerasain betul. Kalau kita ini nggak aktif, makanya sekarang ini saya kirim ke siapa? Pak Rizky. Pak Rizky udah pernah luxury kan? Iya. Udah berapa? 4 atau 5 luxury. Tetap tak kirim jadwal saya ini loh. Supaya dia tahu aku ini sing kerja, kamu jangan off kamu. Jadi kita harus kasih contoh itu. Nah kalau saya all out, saya bilang all out itu bukan berarti setelah itu saya off. Enggak akan ada off-nya. Tetap saya jalan. Gitu loh. Cuma mungkin saya sudah mengurangi nih, mungkin presentasi sendiri karena impian itu saya ada ada target lain lah, ada target lain. Tapi saya nggak akan off. Saya tetap akan silaturahmi, mungkin sebulan sekali saya juga akan keluar daerah, itu tetap akan saya lakukan. Cuma all outnya, bahasa all out kan membangun kayak awal terus itu saya memang mungkin setelah 5 tahun akan saya kurangi. Artinya ya surat motor meneh ra apa-apa lah. Restora. Ya. Restora. Iya, restora. Kita punya target itulah yang membuat kita semangat terus, semangatnya terjaga karena menjaga semangat itu sulit. Betul. Kalau kita nggak punya impian yang benar-benar kuat, sulit. Nah, salah satu yang membuat kita ada semangat itu adalah apa yang jadi impian kita, visualisasikan impian kita. Itulah yang semangat kita akan terjaga terus. Dan di sini, nah sekarang ini habis ini asar ya, yang mau sholat dulu, kita break sebentar ya. Nah nanti setelah asar kita lanjut. Mungkin yang belum paham kan banyak nih. Kita boleh nggak bicara yang plan B? Boleh ya. Nanti kita akan bedah potensi rezeki yang ada di sini, ya supaya teman-teman juga ngerti bahwa di sini ini rezekinya gede, bukan rezekinya cuma kecil-kecilan aja gitu. Ya sehingga layak nggak untuk kita perjuangkan. Gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Nanti asar kita break sholat asar. Nanti setelah itu kita lanjut tentang bedah marketing. Enaknya kita melihat pembangunan rumah Pak Haji yang kedua itu dibangun sebuah rumah dan kantor, bahwa teman-teman supaya visualisasi melihat hasil akhir dari usaha yang teman-teman mau perjuangkan. Berapa luasan, Pak? Jadi gini, tujuannya apa sih ke sini? Ya tujuannya kita ini kan mau jalankan satu bisnis, betul nggak? Kita mau usaha. Nah kalau kita mau jalankan satu usaha, paling tidak kita harus tahu kira-kira dari usaha yang kita jalankan tuh hasil akhirnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Ya, jangan sampai cuma jalankan usaha. Banyak orang cuma jalan usaha yang penting bisa untuk makan. Di sini tidak, tujuannya bukan untuk itu. Bukan hanya sekedar untuk makan, tapi untuk betul-betul membuat kehidupan kita lebih bagus. Nah, alhamdulillah nih timnya Bu Dania semua ada di sini, bagian besar ya atau bagian kecil lah. Bagian kecil ada di sini. Nah, ini diajak ke sini supaya melihat nih gambaran akhir dari kalau teman-teman berjuang serius, sungguh-sungguh kerjakan usaha ini. Ya, kira-kira apa yang saya peroleh, yang teman-teman sekarang ini saat ini sedang di sini juga insya Allah semuanya juga bisa kalau punya impian yang sama. Amin. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah ini semua yang nanti yang kita lihat mungkin dari rumah yang tadi di sana, terus rumah ini nanti kita lihat juga seperti kantor di situ, itu semua hasil dari kita menjalankan usaha, dari saya menjalankan usaha bersama PTBS. Ya, dan itu dalam waktu kalau hari ini tanggal 20 ya. Nah, besok tanggal 22 itu tepatnya 4 tahun 4 bulan. 4 tahun. Ya, dari 4 tahun 4 bulan. Asetnya udah luar biasa ya. Jadi teman-teman yang sudah tahu ini dan punya impiannya yang besar, insya Allah semua impiannya bisa tercapai. Amin. Tinggal bagaimana untuk meraihnya. Nah ini nanti kita akan belajar bagaimana meraihnya. Biar Pak Haji, subhanallah luar biasa. Dahsyat guru kita, saya juga selalu berkiblat sama Pak Haji dalam sepak terjang langkah-langkahnya. Jadi saya ingin teman-teman juga melihat apa yang pencapaian Pak Haji ya.